Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Permenas Gandaria MTH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 14 ayatnya yang ke-23 berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Umat, mari kita berdoa. Ya Allah,
Sang Sumber kehidupan yang maha mulia. Engkau senantiasa melayakan kami untuk bersekutu denganmu melalui peribadahan ini. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang senantiasa Kau curahkan, sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang begitu besar, atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Engkau sangat mengasihi kami umat ciptaan-Mu, sekalipun seringkali kami tidak mengasihi-Mu, yang terbukti dari ketidaksetiaan kami. Kami sering mengabaikan perintah dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli dan lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja. Untuk itu, ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu melalui karya nyata. Ajar kami mempersembahkan hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia, agar melalui kehadiran kami banyak orang memuji dan memuliakan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kita akan mendengarkan pujian dari presbiter yang bertugas.
Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ketika kami ada di minggu pagi hari ini Bapa, kami boleh menikmati sukacita penyertaan Tuhan yang sungguh teramat luar biasa. Kami terpelihara, bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat semua penyertaan Tuhan yang boleh dinyatakan di tengah hidup kami. Dan kami boleh ada dalam persekutuan yang terus memuji mengagungkan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini Bapa, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Bahkan kami akan hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan. Dan kami sungguh percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah kehidupan kami, membuat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal ke-25 ayat 14 sampai dengan 18 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1,
masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Baik yang ada di gedung ibadah ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai talenta, pasti masing-masing kita memiliki dan mempunyai talenta tersendiri. Ada yang talentanya di musik, ada yang talentanya di olah vokal, ya biasa mandu pujian, biasa mengiringi pujian. Ada yang talentanya di bagian multimedia. Dan banyak lagi talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi setiap umat percaya di tengah-tengah kehidupannya. Yang menjadi persoalannya saat ini bukan berapa banyak talenta yang kita miliki, tetapi yang saat ini sementara ada dan sementara menjadi persoalan bagi umat percaya, apakah talenta itu kita lakukan atau kita biarkan dan terdiam begitu saja. Persoalannya adalah bagaimana kita mau mengembangkan talenta itu. Bagaimana kita mau benar-benar mengetahui apakah benar saya bisa dengan apa yang Tuhan beri. Terkadang kita diberikan talenta untuk berdoa, ketika ditunjuk berdoa malu, atau bahkan menyatakan tidak mau. Kita memiliki talenta untuk membawa acara. Terkadang kita pura-pura nintau, pura-pura nggak tahu dengan apa yang kita miliki. Dan akhirnya dengan sendirinya talenta itu pun tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kerajaan sorga. Sekali lagi Tuhan mau berbicara tentang hal kerajaan sorga itu dengan mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan cara yang diambil oleh Yesus saat itu adalah perumpamaan. Dan minggu ini, di pagi hari ini, kita akan belajar tentang perumpamaan tentang talenta. Ya. Pembacaan kita di pagi hari ini jelas bahwa ada seorang tuan yang sudah mengetahui
kesanggupan dari para bawahannya. Dia membagi talenta yang ada sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak-anak bawahannya. Ada yang diberikan 5, diberikan 3, dan diberikan 1. Ternyata dari semua yang diberikan, baik yang diberikan 5 dan diberikan 2, mereka berusaha untuk mengembangkan talenta itu. Tetapi yang diberikan 1, dia menguburkan talenta itu dan dia menunggu tuannya datang. Apa maksud dari perumpamaan ini? Ini jelas bahwa yang memiliki 1 talenta ini merasa dia seakan-akan dianggap tidak berarti. Dia merasa seakan-akan dirinya adalah yang paling bodoh, paling tidak mampu di antara yang lain. Dan karena pemahamannya, pikirannya, akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan yang memiliki talenta 5 dan talenta 2, mereka berusaha untuk terus mengembangkan talenta yang mereka miliki dan akhirnya memiliki hasil yang berlipat ganda. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, hal ini sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya di saat ini. Karena rasa kurang percaya diri, rasa yang tidak pede, rasa yang mungkin membuat kita menjadi takut untuk tampil ke depan, akhirnya membawa kita hanya dalam hidup kesia-siaan. Akhirnya membawa kita dalam hidup yang tidak kita pernah pahami, kita harus lakukan seperti apa. Di zaman yang saat ini sementara bergejolak, COVID-19 dalam varian baru yang saat ini masih terus menghantui kita. Tidak sedikit di luar sana, banyak di antara orang-orang percaya yang mungkin diputus kerja, yang mungkin diberhentikan dari pekerjaan, yang mungkin harus menerima apa yang saat ini terjadi di tengah kehidupan. Kalau tidak bekerja berarti tidak dapat uang, berarti tidak bisa memberikan makan istri, anak-anak, keluarga. Apakah kita hanya tinggal diam? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Ini yang menjadi persoalan yang saat ini. Dan disinilah kita baru memahami betapa Tuhan begitu setia dan mengasihi kita. Tuhan memberikan talenta kepada kita agar kita pakai dan kita baik gunakan di tengah kehidupan ini. Ya. Mungkin dengan talenta yang kita miliki, kita bisa menghidupkan keluarga kita. Dengan talenta yang kita miliki, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu bagi hidup istri, anak-anak, keluarga kita. Dengan talenta yang kita miliki, mungkin kita bisa diberkati. Persoalannya, banyak di antara kita yang lari dari talenta itu. Banyak yang tidak mengerti bagaimana hidup ini harus dijalani dalam tunduk takut di dalam kesetiaan bersama dengan Allah. Banyak orang yang tidak pahami betapa Allah membuat kehidupan ini sebenarnya ada dalam rancang bangunnya Dia. Banyak orang yang selalu mempersalahkan. Apakah Allah tidak sayang? Apakah Allah tidak lagi peduli dengan kehidupan kita? Sebenarnya kita harus melihat ke dalam. Apakah kita memakai baik yang Tuhan berikan bagi kita?
Apakah kita menggunakan semua fasilitas yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk benar-benar hidup ini boleh jadi berkat? Dan ternyata banyak di antara kita yang tidak melakukan itu. Banyak di antara kita yang tidak melihat lebih ke dalam lagi siapa kita di hadapan Allah. Banyak di antara kita yang mungkin mencari kambing hitamnya, menyalahkan Allah, menyalahkan saudara-saudara kita, menyalahkan orang lain, ya, tanpa lagi melihat sebenarnya Tuhan sementara merancang indah kehidupan kita. Dengan adanya COVID-19 yang tidak berakhir sampai dengan tahun 2021, kita diajak untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin di antara kita yang saat ini bersekutu di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, kita harus percaya bahwa Tuhan sumber segala berkat kehidupan. Baik itu berkat kesehatan maupun dalam hal makan dan minum kita. Tuhan memberikan yang terbaik. Asalkan kita mau setia belajar hidup taat di dalam kehendak-Nya. Kita mau benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Kita benar-benar mau setia ada di dalam takut akan Tuhan. Dan kita menggunakan segala sesuatu yang Tuhan beri dengan baik adanya. Masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki kehidupan ini. Masih ada waktu bagi kita untuk terus memperbaiki apa yang saat ini sudah rusak. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan yang kita miliki, kita merasa kita hebat, kita merasa kita kuat, kita merasa kita ini mampu. Tanggalkan semua itu. Berbaliklah kepada Allah. Berbaliklah kepada Yesus. Setialah dalam hidup yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan biarlah Tuhan yang berproses di tengah kehidupan kita. Saya percaya kita semua boleh ada di dalam pemberkatan Tuhan. Kalau kita mau setia hidup di dalam kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan. Jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan. Murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat,
Mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah minggu, baik yang ada dalam gedung ibadah di saat ini, maupun Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami sungguh percaya Tuhan, kami boleh ada dalam pemberkatan Tuhan. Di minggu pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan warga jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Kuasa kasih-Mu Tuhan boleh menghentar kami, boleh menyertai kami, bahkan terus boleh memberkati kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kami, dan kami percayakan semuanya hanya ada bersama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa bagi warga jemaat yang boleh menikmati setahun penyertaan Tuhan di hari ini. Ibu Jenny Kaliuge, Gatot Yoyo Purwanto, Juliani Rakmaningsi Basuki, mereka yang boleh bersuka cita di hari ini dalam bilangan usia yang baru. Tuhan memberkati mereka. Bahkan pun warga jemaat-Mu yang boleh membilang usia setahun dalam sepekan yang sudah boleh berlalu, Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan, Tuhan bersama dengan mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Dan kami percaya hidup mereka tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Kami berdoa bagi Ibu M. Laruanaung, Ibu J. Baktiar, Ibu A. M. Purwanto, Bapak Gottlieb Manoe, Bapak H.A. Pandi, Bapak Ferdinand Peters, Ibu Ferdinand Peters, Ibu E. Wahyudi S, Bapak Herman Rombot O, Bapak K. Pancaitan, Ibu E. Pancaitan, Ibu R. Mohede, Bapak A. Iku Kamurahan, Ibu S. Kamurahan, Ibu Penatua Hilda Abislong, Bapak H. Abislong, Bapak Natasius F. Papras, Ibu Like Umbas, Ibu O. Kolonaus, Ibu M. Daromes, Ibu Ivon Tasrifin, Bapak Thomas Adianto, Saudari Stella Pangalila, Ibu Lois W. Hatau, Bapak D. W. Hatau, Ibu Greta Mahengkom, Ibu Diaken Junita Kaliwuge, Ibu M. Pangemanan, Bapak Nicolo Tulung, Bapak Arthur Kaat, Ibu Williamson, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Ngoloit, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Suyitno, Ibu Ruth Badung, Bapak Herman Badung. Tuhan memberkati pemulihan anak-anak-Mu
melalui setiap obat-obatan, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka semua. Tuhan pakai untuk terus menjadi bagian hidup yang Tuhan berkati dalam pemulihan kesehatan mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluarga, anak-anak, saudara bersaudara, keluarga besar yang tetap setia mendampingi mereka. Tuhan memberikan kekuatan, bahkan damai sukacita yang daripada Allah menjadi bagian hidup mereka semua. Kami berdoa bagi semua yang terkait dalam pelayanan di gereja-Mu di Tuhan di tempat ini, dari ketua jemaat, para pelayan-pelayan khusus-Mu, presbiter yang ada. Engkau memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab. Engkau bersama dengan mereka mendampingi dalam menjalankan semua program kerja yang ada di tahun 2021 ini. Dan kami sungguh-sungguh percaya Bapa, gereja Tuhan tetap terus boleh bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Hamba-hamba pelayan-Mu yang boleh menjalani tugas tanggung jawab sebagai presbiter di pagi hari ini, diberkati Tuhan dalam tanggung jawab yang terberi. Tim multimedia, organis, pro kantor, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini diberkati Tuhan selalu. Kami sungguh percayakan hidup kami hanya kepada-Mu Bapa. Bahkan hidup persekutuan kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah ancaman COVID-19 yang saat ini masih terus ada dan terus menghantui kami. Kami sungguh percaya Bapa, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa setia di tengah hidup dan karya kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan menjauhkan kami semua dari virus yang ada. Dan kami sungguh percaya Tuhan, dimanapun kami berada, nama Tuhan terus ditinggikan dan diagungkan. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan warga jemaat-Mu yang terus rindu mencari pekerjaan. Engkau tahu, Engkau mengenal mereka. Dalam keterbatasan mereka, mereka datang mencari Tuhan. Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kami bersama dengan warga jemaat yang mungkin saat ini sementara bergumul, Tuhan melihat hati mereka. Tuhan menilik mereka. Tuhan senantiasa terus ada memelihara anak-anak-Mu. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan, kuasa kasih Tuhan tetap diberlakukan dan dinyatakan bagi setiap pribadi yang mau terus berserah. Ya Bapa di sorga, hidup dan karya kami akan terus berlangsung. Kami akan terus melanjutkan tapakan hidup di hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Kami hanya manusia biasa. Kami terus mengundang Engkau untuk hadir di tengah kehidupan kami Bapa. Dan biarlah kami senantiasa boleh terus dikuatkan, dimampukan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang terberi. Hanya kepada-Mu Bapa kami berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami pada yang jahat.
sampai selama-lamanya. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan segedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, Minggu 18 Juli 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kepada Pendeta Permenas Gandaria MTH adalah Pendeta Jemaat Gimis Iktus Surabaya yang telah melayani dalam ibadah pukul 08.00 WIB. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ibadah keluarga Rabu 21 Juli 2021. Ibadah keluarga hari Rabu 21 Juli 2021 di masing-masing sektor pelayanan 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan didistribusikan kepada masing-masing keluarga. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga. Kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Ibadah Minggu live recording. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu 20 Juli 2021 pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Pelaksanaan live recording dilakukan pada hari Jumat 23 Juli 2021 pukul 18.00 WIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Pemberlakukan PPKM darurat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat sehubungan dengan pemberlakukan PPKM darurat, maka ibadah tanggal 20 Juli 2021 akan dilaksanakan secara live recording. Ibadah hari Minggu tatap muka akan dilaksanakan kembali apabila pemberlakukan PPKM berakhir. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Posko COVID-19.
GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya menerima bantuan dari warga jemaat untuk disalurkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19. Bantuan ini dapat berupa natura dan uang melalui Satgas COVID yang bertempat di GSG Bahtera Hayat atau dapat menghubungi Penatua Doni Longkeng 081331888101 dan Penatua Stanley Lintungan 081332912022. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan dalam kemuliaannya. Yang pertama, Saudari Elizabeth Katrina Lantang, sektor pelayanan 3 dalam usia 56 tahun pada hari Selasa, 13 Juli 2021, pukul 23.50 WIB di National Hospital Surabaya. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu, 14 Juni 2021, pukul 14.30 WIB. Di tempat pemakaman umum Delta Praloyo Sudarjo, Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Lantang Luhukai. 2. Ibu Kristina Ifak Dalam, ibunda dari Bapak Diki Risamasu, sektor pelayanan 2, dalam usia 64 tahun pada hari Rabu, 7 Juli 2021 di Hatu, Maluku. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis, 8 Juli 2021 di Hatu, Maluku. 3. Bapak Arnesua Risamasu, ayahanda dari Bapak Diki Risamasu, sektor pelayanan 2, dalam usia 70 tahun pada hari Rabu, 14 Juli 2021 di Hatu, Maluku. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu, 17 Juli 2021 di Hatu, Maluku. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Risamasu. Webinar Pelkat PT. Pengurus dan pelayanan PT GPIB Bahtera Hayat Surabaya mengundang seluruh anak layan PT dan PA serta orang tua untuk dapat hadir dalam kegiatan webinar dengan tema Membangun Spiritualitas Anak di Tengah Kondisi Pandemi secara virtual tanpa biaya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2021 pukul 16.00 sampai dengan 8.00 WIB. Media Zoom. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Untuk laporan dan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.